Pada malam Jumat ini, malam Jumat kedua, jadwal kita membaca kitab fiqih daripada kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Mufidah lil Habib Hasan bin Ahmad Salim Al-Kaf, nafa'anallah bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal. Qala al-musannif rahimahullah taala wa adam an-naf'a bihi wa bikum fid dharain amin. Sampai masih kita membahas tentang kewajiban berwudu ya. Yang ketiga sekarang yaitu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini ya, kewajiban kita ketika berwudu. Yang ketiga adalah apa? Membasuh yadain, artinya yad yadaini tangan bi aidi tangan kalau majaznya kekuatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yadullah ma'al jamaah. Ada bahasa yadullah ma'al jamaah, bahkan dikatakan hadis. Tangan Allah. Allah punya tangan? Agak. Allah punya tangan? Agak ya. Kagak punya tangan Allah. Tapi kalau di sini kata yad di sini bukan tangan secara bahasa yang kita tahu. Tapi yad di sini adalah majaz, artinya kuwah. Dengan kekuasaan Allah, kekuatan Allah, kudrahnya Allah, Allah bisa apa? Membangun semuanya. Jadi yad di sini artinya yadullah ma'al jamaah. Kekuatan Allah, pertolongan Allah bersama jamaah. Selama kita berjamaah bersatu, al-ittihad asasun najah katanya. Bahwa persatuan itu adalah pangkal keberhasilan. Berhasil dalam apa aja? Termasuk dalam apa perjuangan kita selama muslim. Perjuangan Islam apa? Kudu apa? Al-jamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah, berpegang teguhlah kalian kepada tali-tali Allah. Tali apa? Tali rukun iman, rukun Islam. Tali silaturahim. Tali-tali apa yang telah dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikat terus ke sahabat Nabi, ke tabi'in, terus tabi'in ke tabi'in sampai ulama-ulama sampai ke zaman kita. Kita pegang tuh talinya. Bihablillah jami'an, secara menyeluruh. Jangan berpecah belah. Jangan masing-masing. Kalau kita pengen dimenangkan perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia sampai akhirat. Wala tafarraqu, dan haram bagi kita semuanya berpecah belah. Beda suku, beda gara-gara beda pandangan kita pecah belah. Nauzubillah min. Jadi yadullah ma'al jamaah. Tangan di sini bukan arti tangan seperti kita. Bahwa pertolongan Allah akan Allah berikan kepada yang mau berjamaah. Kembali lagi pada fikih di sini ya. Jadi salah satu kewajiban kita ketika berwudu yaitu membasuh tangan. Tangan di sini ada namanya mirfaqain. Tangan itu apa punya namanya mirfaqain? Enggak ada orang punya tangan enggak ada apa? Sikut. Ada. Ente pernah dapat orang manusia? Ada enggak temen ente misalnya apa punya tangan tapi enggak punya sikut? Nauzubillah. Yang namanya apa? Manusia punya tangan, insya Allah tuh tangan ada sikutnya. Dan ketika apa? Berwudu, kudu tuh sikut apa? Dibasuh. Dalam mazhab Syafi'i harus kena tuh sikut ketika membasuh ma'al mirfain. Di sini ma'iyah. Ma'iyah berarti apa? Kena, harus kena tuh. Kedua apa? Sikut kita harus. Apa itu sikut? Antara ini namanya adud. Bainal sa'id wal adud. Sa'id nih. Sa'id nih. Apa namanya tuh? Ngapa nih? Bahasa Indonesianya enggak paham dah. Gue bahasa Indonesia apa? Pokoknya sa'id nih. Sama adud. Apa nih istilahnya kalau bahasa Indonesia? Bahu. Kalau bahu di sini apa nih? Bawahnya. Ototnya ada ototnya. Nah, ini berarti ini sikut. Jadi sikut itu antara ini sama ini.
Namanya apa? Mirfaqaini. Ya, jadi namanya tangan pasti ada mirfaqain dan harus dibasuh dalam mazhab Syafi'i sesuai kaidah apa? Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Tidak akan sempurna sesuatu yang wajib dengan sesuatu yang wajib itu, maka sesuatu yang wajib itu wajib hukumnya tuh. Ma la yatimul wajib, tidak akan sempurna sesuatu yang wajib. Tangan, membasuh tangan enggak bakal sempurna. Illa bihi, kecuali harus apa? Juga membasuh sikut. Wa huwa wajibun, maka hukum membasuh sikut tersebut juga hukumnya wajib. Orang belajar, ya kan? Orang belajar. Salah satu kewajiban belajar kudu punya apa? Kitab. Lo nggak punya kitab belajar sama guru ente, sama guru utawinya, suruh keluar nilai jelek, kurang nggak? Kenapa? Ada kewajiban yang ditinggalkan sebagai murid. Maka membawa kitab, mempunyai kitab, menulis, memahami itu wajib. Kenapa? Karena kaitan sama belajar. Ya, itu kaidahnya. Ya, jadi makanya membasuh sikut ketika membasuh tangan hukumnya wajib inda Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i. Yang keempat, mashu ba'din min basyaratir ra'si aw sya'rihi. Kewajiban yang keempat adalah mengusap, bukan membasuh. Di sini bahasanya mashu bukan ghuslu. Beda kalau yang tadi ghuslu al-yad, ghusl yad, ghusl yadaini itu bahasanya basuh. Tapi di sini mashu, mengusap. Bedanya apa Ustaz? Kalau ghuslu kudu air. Air itu kudu mengalir. Kalau mashu mengusap nggak kudu mengalir, cukup nempel nggak? Cukup. Dan sebagian dibasuh apa? Sebagian kulit. Kenapa sebagian kulit? Karena ada orang nggak punya rambut botak, pala licin. Nah gimana itu basuh? Yang dibasuh bukan rambut, boleh sebagian kulitnya. Au sya'ri atau sebagian rambut. Saat ada orang punya rambut panjang sampai sebahu, laki-laki rambutnya kayak perempuan, naudzubillah, ya Allah melaknat laki-laki. Allah melaknat laki-laki yang mirip perempuan rambutnya panjang. Tujuannya apa? Rambutnya panjang mau kayak Rasulullah rambutnya cakep, Rasulullah rambutnya halus, yang rambut keriting panjang, udah kayak sapu apa? Sapu itu, naudzubillah. Udah normal-normal aja deh. Yang normal bukan berarti kita nggak boleh mirip Rasulullah khususnya. Ya, kalau kita panjang kita jangan terlalu panjang banget kayak perempuan. Bolehlah belah tengah, nggak apa-apa sekali-kali nyobain kan begitu. Nah, bagaimana kalau khusus orang yang rambutnya panjang? Dia kudu apa? Membasuh rambutnya, nggak boleh keluar daripada pala. Kalau sendiri punya rambut panjang nih, dibasuh cuma bagian sini doang, lewat batas pala tuh, nggak sah. Kudu apa? Boleh rambut yang di area kepala. Itu yang keempat. Ya. Yang kelima, ghusl rijlan ma'al ka'bain. Kudu apa yang kelima apa? Membasuh kaki ma'al ka'bain. Harus kena apa? Ngatakah? Jangan basuh kaki cuman jari-jarinya doang. Ya. Main loncat-loncat aja begitu kakinya gitu. Harus pegang. Ya disunahkan padlik. Ya, sama kaidahnya juga ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Maka mata kaki kudu kena ketika membasuh kaki. Kenapa? Karena mata kaki bagian daripada kaki. Gak bakal sempurna membasuh kaki kecuali apa? Harus juga membasuh mata kaki. Awas, perhatikan tuh. Nah, harus kena. Jangan udah ilmunya kita lewat. Yang terakhir as-sadisu at-tartib. Yang terakhir kewajiban wudu adalah apa dia tertib? Berurutan. Nggak boleh apa? Duluin tangan baru muke, nggak boleh. Nah, harus berurutan tadi sesuai kemarin niat. Apalagi membasuh muka, kemudian tadi membasuh sebagian, bukannya kepala, membasuh sebagian. Kemudian tangan, kemudian tadi muka, tertib yang keenam tertib. Terus bagaimana? Hukumnya ada orang wudu nggak tertib, boleh apa enggak?
Nggak boleh. Kenapa? Kalau tertib salah satu ada satu keadaan yang boleh nggak tertib. Apa itu? Siapa yang tahu? Dapat 50.000 dari OMZ. Ada satu keadaan apa? Kita tidak wajib tertib dalam berwudu, bahkan mandi. Kapan? Hah? Nggak ada yang dapat 50 nggak mau? Fajar mau dapat 50 enggak? Jawabannya boleh tidak tertib dalam berwudu dalam masalah satu. Yaitu apa? Idzan ghamasa fil ma'i. Kalau dia nyebur langsung ke sungai, nyebur langsung ke kolam renang, langsung nyebur ke nggak mau tadi tuh nggak berurutan lagi, langsung aja. Boleh seperti itu. Wa nawal wudu wa huwa munghamisun. Ketika dia nyelam mau di kolam renang, di lautan, sungai, kali, dia nyelam niatin wudu. Itu seperti biasa. Saqata wujubut tartib, ketika itu dia gugur kewajiban untuk menurut wahwal mu'tamad indan Nawawi. Ini pendapat yang kuat menurut Imam Nawawi, salah satu muridnya Imam Syafi'i. Kenapa? Di anna tartib yahsulu fil lahdat latifah. Menurut Imam Nawawi, karena dalam nyelam juga pun ada namanya secara langsung. Walaupun enggak lama-lama. Tapi menurut tapi menurut Imam Ar-Rafi'i. Jadi Imam Syafi'i punya murid, ada Imam Nawawi tadi pendapatnya boleh walaupun sebentar nyelam. Itu dulu langsungnya. Cukup dulunya. Tapi menurut Imam Rafi'i terakhir labudda minal mukh, minimal dia ketika nyelam diam dulu. Jangan lama-lama. Entar enggak nyongol lagi. Yang lama sekadar apa? Diamnya di dalam air zamanan yumkinu fihi taqdiru tartib. Sekiranya dia berwudu berapa menit kalau tertib. Misalnya di wudu tertibnya itu 3 menit, berarti dia nyelamnya juga 3 menit. Menurut mazhab Imam Rafi'i. Wah, naudzubillah, itu mah enggak normal 1 jam. Bukan wudu namanya itu, main air namanya, Wallahu a'lam.